Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hafid dengan email 200190056 ingin mempresentasikan mengenai sistem informasi akuntansi. Nah, yang pertama itu kita itu harus tahu definisi sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah pengaturan formulir catatan dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna untuk memudahkan pengelolaan perusahaan, termasuk di dalamnya yaitu komputer, perlengkapan secara alat komunikasi, tenaga pelaksanaannya, dan laporan terkoordinasi secara erat. Nah, dari simpulan di atas, SIA ini terdiri atas formulir, catatan, dan laporan yang telah disusun menghasilkan suatu informasi keuangan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Bagian-bagian sistem informasi akuntansi. Bagian sistem informasi akuntansi itu meliputi people, yaitu orang yang mengoperasikan sistem serta melakukan ragam fungsi. Prosedur yaitu bagian seperti mengumpulkan, memproses, menyimpan data yang hubungannya ada aktivitas organisasi. Data yaitu bagian yang melakukan kegiatan dan proses bisnis. Software yaitu bagian yang digunakan untuk memproses data terdapat organisasi. Infrastruktur yaitu informasi teknologi yang terdiri dari komputer dan alat-alat IT lainnya. Fungsi sistem informasi akuntansi dalam bisnis. Fungsinya yaitu SIA. Sistem informasi akuntansi ini merupakan sistem pengendali keuangan yang bertujuan supaya tidak terjadi ada kecurangan oleh pihak-pihak tertentu. Dengan menggunakan sistem ini, maka pelacakan keuangan perusahaan dapat dilakukan dengan mudah dan terdapat sistem pertanggungjawaban secara detail, sehingga sistem informasi akuntansi ini menjaga aset perusahaan dan serta mengurangi risiko penggelapan aset yang dilakukan oleh semua pihak. Sistem informasi akuntansi ini juga berfungsi untuk mengubah kumpulan data dalam bentuk informasi keuangan yang diperlukan perusahaan. Informasi tersebut merupakan laporan keuangan manual atau online yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang menjadi bagian dari perusahaan. 3. Membuat serta mencatat data transaksi secara tepat dalam jurnal, sehingga proses akuntansi lebih runut sesuai dengan tanggal urutan terjadinya transaksi. Proses pencatatan memiliki tujuan agar pihak membutuhkan lebih mudah mengecek transaksi. Apabila ada kesalahan, maka bisa dikoreksi dengan mudah serta bisa diketahui apa penyebabnya secara cepat. 4. Mengambil data yang dibutuhkan yang berasal dari beragam sumber dokumen, terlebih yang ada kaitannya dengan kegiatan bisnis. Data yang telah disimpan akan mudah diambil, sebab setiap detail data telah terekam pada sistem informasi akuntansi. Yaitu fungsi yang manfaat yang kelima, mengumpulkan segala macam data mengenai aktivitas bisnis perusahaan serta menyimpan secara efektif serta efisien. SIA juga bisa mencatat sumber daya yang memiliki pengaruh pada usaha seperti yang semuanya pihak terkait. Fungsi terakhir, hubungan akuntansi dengan IT. Hubungannya yaitu yang dipastikan adalah efisiensi dan penghematan waktu dan biaya. Alasan efektivitas ini adalah untuk mencapai hasil output laporan keuangan dengan benar dan juga bertujuan untuk melindungi atas aset perusahaan. Kemajuan teknologi IT ini juga mempengaruhi perkembangan sistem informasi akuntansi dalam pemrosesan data dan pengendalian internet. Fungsi sistem informasi akuntansi. Yang pertama itu transparansi dalam pengumpulan data bisnis. Fungsi pertama ini yaitu sebagai media atau SIA atau sistem informasi akuntansi sebagai media atau wadah untuk mengumpulkan dan menyimpan
berbagai informasi berupa data berkaitan dengan bisnis perusahaan. Proses tersebut dimulai dari menampung data transaksi sesuai dengan dokumen, kemudian mencatat dalam jurnal sesuai kategori, dan menguploadnya pada menu buku besar secara terstruktur. Sebagai sistem pengambilan keputusan yang komprehensif. Fungsi yang kedua ini sebagai menyedia laporan keuangan yang mana menjadi dasar pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan. Dalam tersebut nantinya berisi laporan transaksi pihak perusahaan dan juga akan dilakukan proses evaluasi oleh manajemen tim. 3, yaitu membangun sistem pengendalian internal yang sistematis. Dia mampu menciptakan sistem pengendalian internal yang memadai dan sesuai dengan prosedur perusahaan, sehingga laporan ekonomi yang dibuat dapat menyesuaikan aturan dan kebijakan yang berlaku untuk terciptanya aktivitas bisnis efektif dan efisien. Manfaat SIA ini yaitu menyediakan atau menyajikan informasi yang akurat dan tepat waktu sehingga perusahaan dapat melakukan aktivitas utama pada value chain secara efektif dan efisien. Menambah tingkat kualitas dan mengurangi biaya produksi atau jasa yang dihasilkan. Menambah tingkat efisiensi kinerja bisnis, baik itu bagian keuangan dan bagian lainnya. Meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan, meningkatkan sharing knowledge. Sekian dari saya. Apabila banyak kesalahan kata yang saya ucapkan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.